Akhirnya bisa dibilang gue happy banget sama perilisan sepatu basket Adidas yang satu ini. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Akhirnya nih guys, Adidas. Cakep banget. Adidas James Harden Volume 7. Ini nggak main-main guys, karena gue ngerasa sepatu ini tuh dari segi looks-nya, gue seneng sih. Ini menurut gue secara desain tuh kayak antara kalian suka atau kalian nggak suka sama sekali. Dan menurut gue secara desain, sepatu ini tuh agak ngingetin sama sepatu Adidas The Kobe. Dan itu merupakan salah satu model yang menurut gue unik banget. Sepatu ini jadi salah satu sepatu yang unik dan beda sama sepatu-sepatu basket gue biasanya. Mungkin untuk warna all red seperti ini ya pastinya nggak akan semua orang suka. Tapi buat gue sendiri kalau gue main di lapangan pakai sepatu warna mencolok kayak gini kayaknya bakal jadi salah satu opsi yang keren. Dan ternyata waktu dipakai akhirnya Adidas, sekali lagi gue ngomong akhirnya terus karena ini memang bener-bener akhirnya, gue ngerasa nemuin sepatu Adidas yang gokil. Pas dipakai juga berasa kayaknya ini bakal jadi sepatu basket yang solid, bahkan bisa jadi salah satu sepatu basket terbaik di tahun 2023 ini. Karena memang gue ngerasa bagus banget secara look, secara eksekusi, pas dipakai enak. Dan salah satu yang cukup unik, kalian tahu nggak, sepatu ini tuh punya desain booty construction seperti ini, hampir mirip kayak sepatu Adidas Stray 2. Ini masuknya ampun susah banget guys. Gue udah ngomong beberapa kali ke kalian, ini tuh nggak stretchy bagian sininya, meskipun materialnya bisa break in dikit. Nih, Adidas udah bikin yang lebih proper. Ini materialnya stretchy, masuknya nggak susah. Dan kenapa nggak bikin yang model seperti ini di sepatu Adidas Stray 2? Gue bingung guys. Sepatu ini beda jauh dan berasa nyaman aja waktu dipakai. Secara untuk sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fit true to size. Agak ada ruang sedikit di bagian depan sini, tapi menurut gue nggak masalah sih. Di bagian samping aman banget. Buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue juga sepatu ini fit true to size. Buat kalian yang punya kaki punuk sedikit lebih tinggi, ini materialnya juga stretchy di bagian sini. Di bagian dalam sini ada sedikit padding-padding juga. Di bagian atas sini, terutama yang bagian depan, di sini kayak ada padding-paddingnya, seolah ini tuh kayak mendeskripsikan kalau ini area tang dari sepatu ini, meskipun bentuknya kayak sleeve aja. Terus di bagian belakang di sini ada padding-padding yang cukup tebal juga. Ini tuh kalian bener-bener kayak bisa turunin gitu, jadi kayak berasa pakai sleeve. Tapi di bagian luar sepatunya, di sini kayak ada material-material yang memberikan containment dan berasa nyaman sewaktu kalian pakai sepatu ini guys. Dari segi implementasi cushion juga ini menurut gue salah satu groundbreaking dari Adidas, karena di beberapa rilisan terakhir gue ngerasa kayak biasa aja rilisan-rilisan sepatunya dari segi cushion. Bahkan untuk sepatu Adidas Stray 2 ini setelah break in, menurut gue sih berasa standar banget. Dan ini sekali lagi berasa beda dari segi implementasi boost di area heel. Dan ternyata di bagian depan di sini ada sejenis foam yang gue juga nggak tahu ini foam apa yang digunakan, karena nggak ada tulisan like strike atau apapun namanya, nggak ada sama sekali. Gue berasumsi mungkin aja ini like strike atau mungkin foam yang lain. Tapi secara overall feel, meskipun ini di cage sedemikian rupa ya, ini di cage, depan juga di cage, secara overall feel ini bisa dibilang proper banget. Boostnya berasa nyaman, foam di area depan juga berasa nyaman. Di area boost kalian bener-bener bisa ngerasain sensasi boost yang mungkin missing untuk beberapa sepatu basket Adidas belakangan ini. Dan di area depan gue juga bisa ngerasain feedback dari foam yang digunakan di sepatu ini. Mungkin yang bisa dibilang paling basic dari sepatu ini adalah dari segi penggunaan materialnya, dimana di area belakang kita akan mendapatkan material yang sintetik sejenis felt. Di area depannya di sini ada juga synthetic leather yang secara desain ini juga sebenarnya cukup unik karena dibikin decoupled seperti ini. Ya meskipun nggak decoupled banget kayak sepatu Adidas Harden Volume 1, tapi ini gue rasa agak terinspirasi seperti sepatu tersebut. Di bagian samping kita akan mendapatkan material yang berasa cukup puffy juga, berasa kayak ini merupakan material tekstil yang nyaman juga waktu dipakai. Dan yang menurut gue sih paling nyaman adalah inner sleeve di bagian dalam sepatunya, yang ini merupakan sejenis material knit ataupun bisa dibilang sejenis tekstil, yang menurut gue sih secara implementasinya sekali lagi gue bilang akhirnya Adidas enak banget.
Dan kalau kita ngomongin dari segi penggunaan material cage di area samping ini, entah kenapa gue juga ngerasa cage-nya itu menurut gue ya kayak cukup aja gitu. Nggak yang sampai keras-keras banget, tapi di satu sisi masih bisa memberikan ruang untuk cushioning setup yang ada di sepatu ini bekerja dengan lebih optimal, guys. Nah, untuk bagian bawah sepatunya di sini kita akan mendapatkan kombinasi dari dua pattern traction favorit, di mana ini merupakan gabungan antara solid rubber outsole dengan pattern herringbone dan juga translucent rubber outsole dengan circular pattern. Dimana gue berharap traction yang ada di sepatu ini bisa bekerja secara optimal di lapangan. Dan kalau gue ngelihat dari segi rubber yang digunakan, sepatu ini juga memiliki rubber yang cukup tebal, seharusnya cukup oke kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Juga kalau kita ngomongin dari segi patternnya, ini tuh cukup agresif dan rasa-rasanya bisa bekerja dengan cukup optimal di lapangan basket, guys. Yang cukup menarik juga kalau kalian lihat dari sisi bawahnya, kalian akan mendapatkan exposed boost di bagian bawah sini. Dan sebenarnya di bagian samping sini juga ada, mungkin ini yang membantu dalam memberikan sensasi yang lebih optimal lagi di sepatu ini. Dan yang cukup unik juga di bagian tengah, di sini ada teknologi shank plate, yang ini merupakan plat yang menjalar dari bagian sini sampai ke sini, yang ini menurut gue juga pastinya bisa membantu dalam memberikan torsional support dan juga memberikan springy effect sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Jadi gue penasaran banget dan excited untuk menggunakan sepatu ini, karena sekali lagi secara overall feel, secara first impression super nyaman, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp2.300.000. And that's about it, guys. Initial review untuk sepatu Adidas Harden Volume 7. Di video kali ini hampir semua fitur-fitur yang gue sebutin di sepatu ini semuanya positif, karena memang gue seneng banget. Tapi mungkin satu aja fitur yang mungkin bisa diperbaiki lagi ada dari segi presentasi boxnya, dimana box yang digunakan menurut gue sih ya kurang appealing gitulah, guys. Box yang digunakan kayaknya sama kayak yang versi tahun lalu, dan mungkin bisa ditweak sedikit sehingga makin bikin gue excited tentang sepatu ini. Tapi terlepas dari itu, sepatu ini udah gokil banget dan gue nggak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton video kali ini. Yap, see you next video, guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.